Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anita Mawar Embun Molokar Malai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas UAS Sosiologi Terapan, saya akan membahas tentang COVID-19 yang memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Nah, salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir adalah analisis terkait kapitalis dan monetisasi. Di sana ada banyak kejadian menarik. Ada isu beberapa pasien yang sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Nah, di sini saya akan mengkaji fenomena itu berdasarkan data yang telah saya ambil dari beberapa tulisan di media, dan juga saya akan mengkajinya dengan analisis ROCCP, maksudnya ROCCIPI. Baik, langsung saja. Jadi di Cek Fakta dalam liputan 6 mengatakan bahwa rumah sakit sengaja membuat pasien positif COVID-19 untuk dapat bantuan 90 juta rupiah. Baik, jadi ini media online yang terverifikasi ya. Jadi penelusuran klaim rumah sakit sengaja membuat pasien COVID-19 untuk mendapat bantuan 90 juta rupiah. Di Jakarta beredar klaim rumah sakit sengaja membuat pasien positif virus corona baru atau COVID-19 untuk mendapat bantuan 90 juta. Jadi klaim tersebut merupakan judul artikel yang dimuat oleh situs gae.com sebagai berikut. Demi mendapatkan bantuan 90 juta, ada sejumlah rumah sakit yang sengaja bikin pasien positif virus corona. Jadi isi artikel dalam liputan 6.com, kemudian yang dikutip dari gae.com, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengadu kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto terkait adanya dugaan rumah sakit nakal yang merawat pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kinerja Rabu 15 Juli 2020. Dalam penyampaiannya, Said mengatakan Terawan bahwa ada RS yang sengaja menyatakan pasien positif COVID-19 demi mendapatkan dana anggaran pemerintah. Terdapat kenakalan juga di rumah sakit. Pasien bukan virus corona tapi dinyatakan positif COVID-19. Keluarga pasti tidak terima. Sudah 2 pekan mau masuk pengadilan. Akhirnya rumah sakit itu menyerah. Terang Said Abdullah. Seperti dikutip gae.com dari Terkini ID. Jadi kalau pasien itu meninggal dinyatakan karena corona, dapat anggaran sebesar 45 juta sampai 90 juta. Di Pesuruan Jambi, Ciamis viral di mana-mana, tambahnya. Oleh karena itu, Said meminta kepada Terawan agar segera menindaklanjuti dan turun ke daerah-daerah agar mengetahui secara langsung tentang persoalan apa saja yang terjadi, terutama pada penanganan virus corona di setiap rumah sakit.
Selain itu, penanggulangan virus corona, Said meminta penyerapan di Kemenkes bisa lebih meningkat. Soal dana anggaran itu, persoalannya adalah penyerapan rendah. Dananya 87,55 triliun, tetapi sampai 8 Juli penyerapan baru 5,12% atau baru 4,48 triliun kata dia. Nah, kemudian benarkah klaim rumah sakit sengaja membuat pasien positif COVID-19 untuk mendapatkan bantuan 90 juta? Nah, Liputan 6.com cek fakta. Liputan 6.com menelusuri. Jadi Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah rumah sakit nakal COVID-19. Jadi Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menindak tegas rumah sakit nakal di masa pandemi COVID-19. Mengingat ada kejadian masyarakat yang terkena diabetes setelah meninggal dunia dinyatakan karena COVID-19 di salah satu rumah sakit. Nah, dari sini juga ada juga peraturan-peraturan yang muncul pada pandemi COVID-19 ini. Di sini ada kumpulan intisari peraturan dan pedoman tentang penanganan coronavirus DCAC 2019 atau COVID-19. Nah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang karantinaan kesehatan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di DCAC 2019 atau COVID-19. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus di DCAC 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Di sini saya lanjutkan saja. Contohnya ada Depres, maksud saya Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Virus Corona di DCAC 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dicabut dan diubah dengan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan penyakit virus corona. Kemudian saya lanjutkan dengan undang-undang yang telah ditetapkan itu oleh siapa sih? Nah, undang-undang dibuat oleh pemerintah. Nah, dibuat oleh pemerintah pada saat pandemi corona dengan tujuan-tujuan tertentu. Namun tujuannya tentu tujuan yang baik, yang dapat mengatur masyarakat agar lebih baik dalam pandemi virus COVID-19 ini. Jadi bukan semata-mata mengeluarkan peraturan atau perundang-undang ini pada saat pandemi. Namun ada juga beberapa peraturan undang-undang yang kontroversial pada saat pandemi virus ini.
Nah, sehingga itu membuat polemik dalam masyarakat dan membuat banyak masyarakat yang pro dan kontra, kemudian mereka protes. Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah kemudian dalam hal ini oleh DPR, kemudian ditujukan untuk seluruh masyarakat di suatu negara. Dan dalam hal ini adalah negara kita, negara Indonesia. Nah, tentunya tujuannya untuk masyarakat, sehingga boleh bermanfaat untuk kebutuhan kehidupan masyarakat, dapat mengatur dengan baik, dan tentunya peraturan ini sudah dikaji dari realita yang ada. Contohnya pas pandemi COVID-19 ini, kemudian juga dicocokkan atau dibandingkan dari undang-undang yang ada sebelumnya. Karena jika tidak sesuai atau tidak cocok dengan realita, kemudian sedikit berbanding terbalik seperti yang telah saya jelaskan, bahwa akan menjadi pro dan kontra dalam masyarakat, dan tentu undang-undang itu akan menjadi kurang efektif dalam penerapannya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton. Kemudian saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.